Halo anak-anak kelas 5, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita kali ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah secara rinci. Nah, anak-anak, ada berbagai penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Di antaranya ada emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, dan influenza atau flu. Nah, kita akan membahas apa dan bagaimana penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua ada asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, ataupun perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu di lingkungan cukup rendah atau keadaannya dingin. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh secara tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Yang kelima ada bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita akan mengalami sesak nafas. Yang keenam, ada influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, anak-anak, untuk lebih menajamkan pemahaman kalian mengenai penyakit yang menyerang organ pernafasan, kerjakanlah latihan soal berikut ini. Ada yang pertama yaitu apa penyebab penyakit emfisema? Yang kedua, siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Yang ketiga, di mana terjadi infeksi pada penderita penyakit TBC? Yang keempat, bagaimana gejala yang dialami penderita penyakit bronkitis? Dan yang kelima, mengapa penyakit asma bisa kambuh? Nah, kerjakan tugas ini di buku latihan tema kalian ya.
Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, salah satu kewajiban di masyarakat adalah mengambil keputusan secara bersama-sama. Di Indonesia sendiri, mengambil keputusan sering dilakukan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya untuk menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nah, pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama ada nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Nah, musyawarah sendiri itu biasanya dilaksanakan secara mufakat ya, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud mencapai mufakat atau kesepakatan. Nah, musyawarah artinya pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan secara bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Nah, apa ciri-ciri musyawarah mufakat? Nah, cirinya ada 4, yaitu yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga,
Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, musyawarah juga memiliki prinsip dan aturan, yaitu yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana tata cara dan persyaratan musyawarah? Ada 6 ya. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang hadir pada saat musyawarah. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, dalam kegiatan musyawarah ada cara-cara untuk mengeluarkan pendapat, yaitu yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicara itu selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Nah, adapun juga sikap yang harus kalian tunjukkan pada saat musyawarah, yaitu yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan Ibu Guru tunggu sampai pukul 6 sore. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.